pengakuannya nggak konsisten gitu. Tadi bisa pasal 65-nya bisa mundur. Versi penasihat hukum ya. Kalau kami kan menghadirkan saksi, alat bukti yang kita hadirkan bukan hanya keterangan saksi saja. Ada bukti surat, ada petunjuk, ada saksi, ada ahli, bersesuaian semua. Kalau di dalam pembinaan itu Keting Dewis dia bersesuaian. Keterangan saksi yang kita hadirkan keterangan saksi yang bersesuaian. Malah kalau keterangan saksi ada yang tidak bersesuaian, ada beberapa keterangan saksi yang saling mematahkan. Pada saat pemeriksaan terdakwa malah menggugurkan keterangan saksi-saksi adekat yang mereka hadirkan. Nah, kalau saksi testimoni di audit itu memang dilarang ya, testimoni di itu tuh memang kekuatannya memang lemah, tapi ya kalau misalnya memang bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, itu dia dianggap sebagai keterangan saksi. Kenapa? Setiap kali perbuatan asusila dilakukan pasti yang tahu perbuatan terdakwa itu ya cuma saksi korban. Tidak ada saksi yang melihat. Kalau ada saksi yang melihat pasti tidak akan terjadi perbuatan itu. Artinya bisa untuk memperkuat dakwaan dan tuntutan. Bisa, selama dia bersesuaian dengan peristiwa. Rangkaian peristiwa itu utuh jadinya. Jadi memang tidak ada pada saat perbuatan dilakukan tidak ada saksi yang melihat. Betul. Tapi keterangan saksi di testimoni audit diceritakan. Kemudian rangkaian peristiwa itu jelas terang. Peristiwa-peristiwa ada internal personal interview ada, interview dilakukan di bagi beberapa kelompok ada. Itu bersesuaian. Keyakinan putusan nanti seperti apa kan? Kami optimis. Iya. Kami optimis. Saya. 2 minggu lagi Pak putusan. Minggu depan masih duplik. Untuk perbuatan terdakwa yang mengakui perbuatannya silakan nggak? Terdakwa tidak mengaku. Tidak mengakui ya. Terdakwa punya hak ingkar mas. Ya, terdakwa tidak disumpah, dia punya hak ingkar silakan. Kalau dia mengakui perbuatannya itu jadi hal yang meringankan pada saat proses tuntutan. Makanya kemarin kan dalam tuntutan tidak ada hal yang meringankan bagi terdakwa. Berarti sampai sekarang pun tetap nggak mengakui adanya itu. Oke, makasih ya. Atas tanggapan berikut dari JPU tadi sebelumnya. Yang pertama kami mengapresiasi proses tahapan ini sudah masuk tahap replik ya. JPU juga sudah memberikan argumentasinya secara hukum, kami hargai. Tetapi dari replik ini kami tidak melihat beberapa pertanyaan substansial untuk dijawab oleh JPU. Contohnya adalah pertama ketika kami mempertanyakan 2 peristiwa. Satu, peristiwa kejadian pertama, yaitu bagaimana kisahnya ketika dari proses wawancara jam 7 pagi, kemudian baru jam 11 malam, baru jam 11 siang, kemudian terdakwa mengajak yang ngaku korban ini kemudian diperkosa. Sementara dari jam 7 itu posisinya itu sudah posisi telanjang. Artinya yang perempuan ini sudah dibuka baju, sudah diupacarai, sudah hijab kabul, macam-macam. Dari jam 7 itu sampai jam 11 itu ngapain saja tidak pakai baju gitu loh. Kenapa pemerkosaannya baru dikonstruksikan jam 11? Itu satu. Tidak dijawab juga itu. Artinya dengan tidak dijawab itu berarti peristiwa itu sangat mungkin itu peristiwa yang fiktif. Kalau dia memang betul pasti bisa dijelaskan kan. Bahwa jam 7 sampai jam 11 ketika sudah buka baju berdua, telanjang berdua itu ngapain? Kenapa kok pemerkosaannya disebut jam 11? Ada nggak peristiwa pemerkosaan, orangnya sudah sama-sama buka baju, menunggu 4 jam dulu baru kemudian pemerkosaan terjadi? Ada nggak? Ini kan akal sehat kita yang bicara ya. Akal sehat kita bicara dan itu peristiwa dari dakwaan. Dakwaan di tuntutan disebutkan, kita pertanyakan, tolong jelaskan bagaimana peristiwa itu. Kalau menurut saya kalau kita 4 jam nggak pakai baju, nggak ngapa-ngapain masuk angin lah. Itu Sir. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua juga tidak ditanggapi. Peristiwa kedua adalah bagaimana jam 2.30 dini hari yang mengaku korban ini dari pondok ke Puri Pelandaan yang jaraknya 30 sampai 45 menit naik kendaraan. Bagaimana caranya? Karena di dalam dakwaan disebutkan bahwa dia perlihatkan WA kepada saksi Basit, kemudian dia diantar oleh Edwin, ditemukan oleh Aji. Semua saksi itu menolak peristiwa tidak pernah ada. Nah tadi di dalam replik satu pun tidak bisa menjelaskan itu. Bagaimana si perempuan ini jam 2.30 datang ke TKP? Tidak dijelaskan. Artinya apa? Kan tidak mungkin orang itu ujuk-ujuk terbang langsung masuk kamar kan? Pasti ada proses kan? Nah kita suruh jelaskan.
tolong jelaskan bagaimana peristiwa itu, karena saksi yang disebutkan dalam dakwaan sudah menolak peristiwa itu. Itu tidak ada jawaban. Artinya apa? Dua peristiwa itu tidak dijawab. Tetapi yang dijawab adalah pokoknya semua saksi yang meringankan terdakwa itu tidak bisa dipakai, hanya dikesampingkan. Hanya begitu semua isinya. Pokoknya bukti apapun dari terdakwa dikesampingkan. Kalau hanya begitu dikesampingkan dan pada argumentasi yang kita tanya nggak bisa dijawab, kan sebenarnya hakim udah ada bayangan ya. Teman-teman ada bayangan nggak? Bagaimana seseorang perempuan dini hari jam 2.30 ngaku akan diperkosa, dia datang ke TKP, tapi tidak bisa diceritakan bagaimana prosesnya. Masuk akal enggak? Kita kan nanya, tolong jelaskan fakta sidang yang mana yang menunjukkan itu. Tidak dijawab oleh JPU. Begitu juga yang tadi saya katakan, katanya jam 7 di interview sampai buka baju, jam 11 baru diajak masuk ke ruang kecil untuk diperkosa. Ada nggak pemerkosaan seperti itu? Yang saya tahu, bangunan pemerkosaan itu adalah ada nafsu birahi seseorang laki-laki yang tidak bisa dia tahan, sehingga begitu ada kesempatan maka dia akan lakukan semaksimal mungkin. Itu pemerkosaan. Tapi kalau sampai 4 jam diam sama-sama telanjang nggak ngapa-ngapain, jam 11 baru kemudian pemerkosaan terjadi, ya saya kira cerita fiksinya kurang lengkap sutradaranya. Katanya ada peristiwa itu, tapi Ya. dilakukan sama suka. Iya, enggak. Artinya menceritakan peristiwanya saja sudah nggak mampu kan? Kan kita minta kan, beliau mendakwakan, beliau menuntut tinggi. Kita minta tolong jelaskan gimana peristiwa itu. Nah, tetapi peristiwa itu kan tidak bisa dijelaskan oleh JPU. Padahal kita di pledoi kita udah minta, tolong jelaskan itu. Kalau memang bisa dia buktikan, mungkin kami akan berubah di duplik kami kan. Mungkin akan diubah, kami akan apa-apa, tapi kan tidak ada. Dan akal sehat kita kan masih harus kita rawat. Selain soal rekayasa yang kami yakini itu ada, maka akal sehat kita rawat. Jelasin loh, kalau memang bukan rekayasa, bagaimana si yang aku korban ini bisa sampai ke situ? Jam 2.30 dini hari loh, gelap gulita di sana. Kita sudah ajak untuk on the spot, kan tidak ada yang mau. Biar lihat lokasi kan, oh dari sini loh jalannya ke situ, naik mobil berapa lama, biar tahu, kebayang jadinya. Nggak, apalagi kemudian menunggu sekian jam, ayo sampean udah nggak pakai baju, yang perempuan nggak pakai baju, nunggu sekian jam sampai jam 11 baru niat perkosa gitu loh, gimana? Coba itu kasusnya seperti itu, baca aja dakwaannya. Pak Gede, memangnya betul keterangan yang saksi Adecah saling mematahkan? Oh enggak, justru saling menguatkan. Yang lucu adalah nama-nama yang ada dalam dakwaan, nama-nama yang disebut oleh saksi yang mengaku korban, itu tidak dihadirkan oleh JPU. Kenapa? Malah kami harus bersusah payah menghadirkan. Padahal sebagai penegak hukum kan sudah di BAP di polisi, harus dihadirkan. Justru saling menguatkan kok. Yang mana saling mematahkan? Justru saling menguatkan, makanya mereka mengesampingkan. Kalau memang begitu kan dipakai dong. Kalau memang itu saling ketidaksesuaian, bertentangan, kan harus diambil sama JPU dong. JPU ini loh, keterangan ini melemahkan. Enggak kok. Sama JPU ini dikesampingkan semua. Alat bukti dikesampingkan semua. Walaupun ada diakui oleh saksi korban, yang ngaku korban. Contoh chat yang dikesampingkan. Karena tidak ada pemeriksaan laboratorium forensiknya. Itu alasannya. Emangnya visum tuh fotonya dokter ada laboratorium forensik? Gak ada juga. Giliran itu dipakai, giliran ini tidak. Kan kita harus netral lah. Karena namanya penegak hukum di biaya negara kan harus netral dia melihat keadilan. Kan beda kan. Yang disiapkan untuk duplik minggu depan apa? Ya pasti kita simpulkan bahwa pertanyaan kita nggak mampu dijawab oleh JPU. Kan ini sederhananya kan. Yang lainnya adalah tambahan. Kami melihat cukup banyak kejanggalan, mungkin pas duplik kami sampaikan. Mungkin itu nanti kami share lah. Ya, makasih ya. Ayo, coba cari di mana ada kasus pemerkosaan 4 jam. Diam nggak ngapa-ngapain.